Di antaranya, antara kota kebenaran dan kota Weilan, terdapat area yang tercemar oleh meteorit Warcraft, yang tidak dapat membangun jalan batu dan sulit untuk dilalui. Jika kedua kota ingin berkomunikasi apakah ada atau tidak, mereka harus menempuh jarak yang jauh. Melewati yurisdiksi kota utama, lain melibatkan banyak hal yang menyusahkan. Tapi Tang Yunxing sedang terburu-buru, jadi sekarang dia harus berjalan melewati area yang tercemar. Saat ini, jalan kebenaran di bagian kota Weilan telah terbalik, dan pohon-pohon telah dibuang dan dipatahkan di selokan dan lubang. Kedua orang itu harus menggunakan tangan dan kaki mereka bersama-sama untuk berjalan melewati kerikil dan kayu sembarangan. Untungnya, mereka luar biasa, kalau tidak mereka tidak akan bisa bergerak. Dalam hal ini, Ye Luyao tentu memiliki banyak keluhan. Faktanya, jika dia pergi ke darat dalam keadaan normal, dia pasti memiliki rasa kesegaran yang kuat untuk segalanya, bahkan mendaki gunung dan gunung, tetapi sekarang ada pemberontakan di dalam klan Hailong, jadi dia secara alami tidak memiliki suasana hati yang baik. Ye Luyao terus mengeluh, tapi Tang Yunxing mengabaikannya dan tidak menyerah bahkan di malam hari. Untuk Ye Luyao, yang benar-benar naga laut, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, karena dia tinggal di laut dalam sepanjang tahun. Tidak ada cahaya di sana, dan mata keluarga naga laut mereka ajaib. Tang Yunxing bangun ketika dia masih kecil. Dewa memberinya kekuatan suci mendasar dari gambar suci, memberinya fisik yang kuat dan penglihatan serta pendengaran yang luar biasa. Penglihatan malam juga tidak ada masalah. Suatu malam, mereka akhirnya keluar dari jangkauan tsunami dan menginjakkan kaki di jalan batu yang lurus dan datar. Tak lama setelah berjalan di jalan, Tang Yunxing menemukan stasiun pos yang tidak dijaga. Dia mengira dia akan pergi ke kota Weilan untuk mencari dan menyelamatkan, tetapi beberapa kuda terlatih tetap berada di kandang. Tang Yunxing tidak ragu. Setelah meninggalkan surat di stasiun pos, dia dan Kamu Luyao memilih seekor kuda dan pergi ke kota kebenaran. Tang Yunxing mengira Ye Luyao tidak bisa menunggang kuda, karena tidak ada makhluk seperti kuda di laut, tetapi dia sedikit terkejut bahwa Ye Luyao bisa menunggang kuda dan terampil. Namun, hubungannya dengan Ye Luyao sangat kaku, dan dia tidak bisa kehilangan muka untuk menanyakan alasannya. Setelah mereka memiliki alat transportasi, kecepatan mereka langsung meningkat. Mereka akan mengganti kuda mereka setiap 3 stasiun pos dalam perjalanan dan kembali ke kota kebenaran secepat mungkin. Namun, ketika mereka tiba di hutan meteor, keesokan harinya, mereka harus meninggalkan kudanya. Hutan meteorit sangat luas dan tak terbatas. Melihat ke atas, pepohonan hitam besar itu seperti awan gelap yang bergulung di langit, yang membuat orang merasa murung dan tertekan. Dari waktu ke waktu, angin bertiup, mengangkat dedaunan yang gelap, dan mengeluarkan semburan isak tangis yang dingin. Ini adalah area antara kota kebenaran dan kota Weilan, yang tercemar oleh meteorit Warcraft. Ada banyak makhluk dengan darah iblis, tetapi kebanyakan dari mereka relatif lemah. Selain itu, di bawah kendali yang disengaja dari departemen terkait kota kebenaran, mereka tidak dapat melahirkan keberadaan yang kuat. Seiring waktu, mereka secara bertahap berkembang menjadi tempat bagi para siswa Akademi Kebenaran Suci untuk mengalami. Ini pengalaman, tapi juga sangat berbahaya. Menurut Tang Yunxing, beberapa siswa Akademi Kebenaran Suci, serta banyak petualang pemberani dan tentara bayaran, mati di hutan meteorit setiap tahun. Pada saat ini, Tang Yunxing dan Ye Luyao sedang berdiri di jalan yang sepi dan tertekan di luar hutan meteorit. Yang pertama ingin masuk ke dalamnya, tetapi yang terakhir tidak mau. Ayo pergi ke arah lain. Sangat bau sampai aku mau muntah. Sebagai anggota suku Hailong yang terkenal dengan kekuatan fisiknya, Ye Luyao memiliki indera penciuman 1000 kali lebih kuat daripada Tang Yunxing, jadi dia bisa mencium banyak bau yang tidak bisa dicium oleh Tang Yunxing. Ada segala macam bau busuk dari mayat makhluk busuk, racun yang terbentuk oleh akumulasi sampah tinja sepanjang tahun, bau busuk yang terkandung dalam darah klan iblis, dan sebagainya. Sebenarnya, sebagai pengontrol utama, bau Tang Yunxing tidak buruk, tetapi untuk menghemat waktu dan kembali ke kota kebenaran secepat mungkin, dia harus langsung melewati hutan meteorit. Oleh karena itu, dia sama sekali mengabaikan keluhan Ye Luyao dan berjalan ke hutan meteorit. Ye Luyao hanya bisa mengerutkan kening dan memegang hidungnya dengan tangan kanannya.
Dia mengikutinya dengan ekspresi kepahitan dan kebencian yang dalam. Saat dia berjalan, dia berkata, "Saya mendengar dari ayah saya bahwa yang terkuat dari orang-orang Anda adalah Dewa Bintang tingkat 10. Menurut Anda mengapa dia bisa mengalahkan bola naga laut, dan bagaimana Anda bisa menjamin bahwa dia tidak akan melakukannya? Menempatinya secara paksa. Meskipun Dewa Keberanian hanya tingkat 10, dia diakui oleh Dewa Keberanian. Dia adalah pemimpin spiritual seluruh umat manusia. Bagaimana dia bisa mengingini barang-barangmu, bahkan mutiara naga laut?" Tang Yunxing menoleh ke Ye Luyao dan berkata dengan serius. Ye Luyao mencibir. Sebagai putri Kaisar Hailong, dia telah belajar banyak tentang pemimpin. Oleh karena itu, dia memahami bahwa cara berpikir para pemimpin dan orang biasa sangat berbeda. Pemimpin harus mendahulukan rakyatnya sendiri. Adapun komitmen dan karakter, itu adalah hal sekunder. Meskipun Ye Luyao sangat enggan untuk pergi ke kota kebenaran bersama Tang Yunxing, dia harus menyerah pada ancaman membatu. Begitu mereka melangkah ke hutan meteorit, mereka merasakan suhu turun secara tiba-tiba. Tampaknya banyak pasang mata mengawasi mereka ke segala arah, menyembunyikan kesempatan membunuh, tetapi wajah Tang Yunxing sangat tenang dan bergerak maju tanpa rasa takut. Ye Luyao mengikutinya dengan lesu. Nyatanya, Tang Yunxing memang tidak perlu takut. Sebagai salah satu siswa terbaik di Akademi Kebenaran Suci, tugas kelulusannya adalah pergi ke Samudra Biru yang tak berujung untuk berburu hewan laut urutan keempat, yang lebih sulit daripada melakukan sesuatu di hutan meteorit. Adapun Ye Luyao, Tang Yunxing tidak tahu kekuatan apa dia, tetapi dikatakan bahwa klan Hailong memiliki kekuatan puncak tingkat keempat tepat setelah dia lahir. Dalam wujud manusia, kekuatan Ye Luyao sedikit melemah, tetapi armor ajaib dan senjata panjang transparan membuatnya lebih mampu melindungi diri daripada dirinya. Klan iblis itu ganas, tetapi mereka juga berbahaya dan berhati-hati. Setelah lama mengamati, mereka menemukan bahwa Ye Luyao dan Tang Yunxing sangat kuat, jadi mereka berdua gemetar dan bersembunyi dari memprovokasi mereka, tetapi Tang Yunxing masih tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Lagi pula, sebelum dia, tidak ada siswa Akademi Suci yang lebih kuat yang meninggal di hutan meteorit. Meski departemen terkait selalu menguasai seluruh hutan, makhluk iblis itu terlalu licik. Sesekali, akan ada ikan yang lolos dari jaring, tumbuh secara diam-diam, dan akhirnya menyerang secara diam-diam, membunuh dan memakan darah. Namun, kecelakaan seperti itu sepertinya tidak terjadi pada Ye Luyao dan Tang Yunxing. Di malam hari, Tang Yunxing memutuskan untuk bermalam di tepi danau kecil di hutan meteorit, karena hutan meteorit di malam hari lebih berbahaya daripada siang hari. Kebanyakan makhluk iblis suka tinggal di siang hari dan keluar di malam hari. Meski tidak akan menimbulkan ancaman bagi nyawa mereka, rintangannya pasti lebih banyak daripada siang hari. Adapun untuk memilih tepi danau di mana banyak makhluk berbahaya juga bersembunyi untuk malam itu, wajar jika kamu Luyao pandai mengendalikan air, dan kodenya bertatahkan mutiara naga laut, yang peka terhadap makhluk air, tetapi selain itu, ada adalah alasan penting lainnya. Ketika dia datang ke danau dan menemukan tanah datar, Tang Yunxing duduk di tanah, memanggil kode, dan dengan hati-hati mempelajari perubahan yang dibawa kepadanya oleh tatahan mutiara naga laut. Dia perlu bereksperimen satu per satu. Dia pertama kali membuka halaman pertama dari kode tersebut dan mengungkapkan gambar suci yang diberikan oleh Tuhan. Dia menemukan bahwa gambar suci yang diberikan dewa, seperti cambuk kekeliruan, dikelilingi oleh lapisan kabut air. Dia tidak tahu apa kegunaan spesifiknya. Cambuk kekeliruan di halaman 3 dan jalan kebenaran di halaman 4 adalah sama. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk berlatih dengan gambar suci yang diberikan Tuhan untuk melihat perubahan apa, baik atau buruk. Detik berikutnya, Tang Yunxing tenggelam dalam kondisi kultivasi. Dia tercengang saat mengetahui bahwa citra ketuhanannya tidak hanya menarik kekuatan suci yang agung dari segala arah, tetapi juga menarik sejumlah besar bintang biru muda untuk bergabung menjadi citra ketuhanan dan membantunya tumbuh bersama dengan kekuatan suci. Meskipun kecepatan penyerapan yang terakhir tidak secepat yang pertama, ketika mereka ditambahkan bersama, kecepatan kultivasi Tang Yunxing meningkat, lebih dari setengah kecepatan sebelumnya. Tang Yunxing terkejut dengan penemuan ini. Tahukah Anda, penanaman kekuatan suci fundamental terkait erat dengan kesesuaian master kode dengan halaman gambar suci yang diberikan Tuhan.
Semakin tinggi kecocokannya, semakin cepat penanaman kekuatan suci. Saat ini, halaman gambar suci yang diberikan oleh Tang Yunxing hanya muat dalam 5 lapisan. Namun, karena penambahan mutiara naga laut, kecepatan kultivasinya sebanding dengan kecocokan lapisan ketujuh, yang setara dengan kecepatan kultivasi dari juri utama yang paling berbakat. Ini tidak diragukan lagi akan sangat mempercepat waktu pertumbuhannya dan memungkinkannya mencapai tingkat yang sangat tinggi di usia muda. Seperti yang diketahui Tang Yunxing, jika Anda ingin mendapatkan pengakuan dari 12 dewa dan menjadi utusan dewa, Anda harus menembus level pengontrol sebelum Anda berusia 20 tahun, dan semakin tinggi levelnya, semakin baik. Sekarang Tang Yunxing berusia 18 tahun dan tinggal 2 tahun lagi. Jika dia bisa mencapai level pengendali tingkat tinggi dari tahun ke tahun, hampir pasti dia akan menjadi seorang utusan. Setelah kejutan singkat, Tang Yunxing menyingkirkan gambar suci yang diberikan oleh Tuhan dan membuka halaman ketiga untuk menunjukkan cambuk kesalahan. Dia mengeluarkan suara ledakan suara di tepi danau. Pada saat yang sama, dia sangat sadar bahwa air di udara dengan cepat dijara oleh cambuk kesalahan, yang sangat meningkatkan agresinya. Di sebelah Tang Yunxing, Ye Luyao, yang sedang duduk di tepi danau dengan rambut terurai, tidak bisa menahan cemberut. Dia mengangkat tangannya dan mengembunkan panah air untuk menembak Tang Yunxing, tetapi itu berubah menjadi tetesan air sebelum dia dekat dengannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Yunxing, yang melambaikan cambuk kekeliruan, merasakan panah air datang dari udara. Dia menoleh dengan marah dan menatap Ye Luyao. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Luyao bertanya balik dengan nada buruk. Saya sedang mempelajari pengaruh bola naga laut pada saya dan mencoba untuk menjatuhkannya. Tang Yunxing dapat melihat bahwa Ye Luyao khawatir dia akan tergoda oleh kemampuan yang diberikan kepadanya oleh bola naga laut, jadi dia membuat komentar kasar, jadi dia tidak tahan untuk menjelaskan. Siapa yang tahu apa yang kamu lakukan? Bajingan. Suara Ye Luyao jatuh dan memadatkan panah air di udara dan menembak Tang Yunxing. Tetapi semuanya diam-diam dibubarkan oleh Hai Longzhu, tetapi Ye Luyao menikmatinya. Tang Yunxing terdiam dan menggelengkan kepalanya untuk mengabaikannya. Lagi pula, dia tidak bisa menyakitinya. Saat dia menoleh, Tang Yunxing tiba-tiba mendapat ide, mendesak matanya untuk menjelajah dan melihat mutiara naga laut ketika dia diserang. Mengikutinya, dia menemukan bahwa setiap kali Ye Luyao menembakkan panah air, mutiara naga laut akan memberikan sedikit kejutan tanpa jejak dan memancarkan energi melingkar dan tak terlihat. Saat melewati panah air itu akan menyerap semua elemen air, membuat mereka kehilangan energi kinetik aslinya dan jatuh ke tanah. Tidak peduli bagaimana intensitas serangan Ye Luyao berubah, hasilnya tetap sama. Tang Yunxing terkejut. Jika semua serangan air dapat dengan mudah dibubarkan oleh Hai Longzhu, bukankah dia dapat menyeberangi 7 lautan dan menjadi tak terkalahkan? Tapi dia berbalik untuk berpikir, jika manik naga laut benar-benar bisa menyerap semua elemen air, ketika dia diserang oleh naga laut yang disebut kemarahan naga. Di laut biru yang tak berujung, dia hanya bisa menginspirasi susunan Dharma. Tang Yunxing bingung karena dia hanya memiliki satu benda uji. Saat ini, Ye Luyao masih menyerang Tang Yunxing dengan gila-gilaan. Sepertinya dia melampiaskan sesuatu. Jika dia tahu bahwa Tang Yunxing menganggapnya sebagai tikus, dia mungkin menjadi semakin marah. Setelah itu, Tang Yunxing terus mengamati sebentar. Melihat tidak ada petunjuk lagi, dia menundukkan kepalanya dan terus mempelajari dampak Hai Longzhu di halaman 4 kodenya.